Bayangkan saja jika kita hidup di dunia yang sedang terpecah belah menjadi dua kubu besar, di mana pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara harus memilih untuk berpihak kepada Amerika Serikat atau Uni Soviet. Situasi ini dikenal sebagai Perang Dingin, sebuah masa ketika ketegangan politik dan militer berlangsung hampir di seluruh dunia. Namun, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari persaingan dua kekuatan besar tersebut. Bersama dengan beberapa negara lain, Indonesia membangun sebuah gerakan yang mengutamakan perdamaian, kemerdekaan, dan kerjasama antar bangsa. Gerakan itu dikenal sebagai Gerakan Non-Blok. Kisah Gerakan Non-Blok ini sebenarnya berawal dari Indonesia. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas, menolak kolonialisme, dan mendorong terciptanya perdamaian dunia. Semangat tersebut berkembang menjadi Gerakan Non-Blok yang secara resmi didirikan pada konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Gerakan ini diprakarsi oleh 5 tokoh dunia, yaitu Soekarno dari Indonesia, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Bagi Indonesia, menjaga perdamaian dunia bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan amanat konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas yang berarti Indonesia tidak berpihak pada blok atau kekuatan manapun, sedangkan aktif yang berarti Indonesia turut berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional melalui diplomasi dan kerjasama. Perdamaian dunia juga penting bagi Indonesia karena menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan nasional, perdagangan internasional, dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya Gerakan Non-Blok, Furthermore, just as the other anti-colonial words which gave us comfort and reassurance during the darkest days of our struggle shall echo forevermore. Let this conference be a great success. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Indonesia tidak hanya menjadi pelopor, tetapi juga terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional. Salah satu pencapaian penting terjadi pada tahun 1992 ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok di Jakarta. Pada kesempatan itu, Indonesia dipercaya menjadi ketua Gerakan Non-Blok selama 3 tahun. Di bawah kepemimpinan Indonesia, kerjasama antar negara berkembang semakin diperkuat. Indonesia juga mendorong penyelesaian berbagai konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan dengan kekerasan. Komitmen tersebut juga terlihat dalam keaktifan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, serta mengirimkan kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian
di berbagai negara konflik. Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga ikut mewujudkannya melalui tindakan nyata. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, tantangan dunia saat ini justru semakin beragam. Persaingan antar negara besar kembali meningkat. Konflik bersenjata masih terjadi di berbagai wilayah. Sementara ancaman baru seperti serangan siber, perubahan iklim, hingga krisis ekonomi ikut memengaruhi stabilitas. Dalam situasi seperti ini, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Artinya, Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan semua negara tanpa kehilangan prinsip untuk selalu mengutamakan perdamaian dan dialog. Tantangan tersebut memanglah tidak mudah, tetapi justru menunjukkan bahwa semangat gerakan non-blok masih sangat relevan hingga saat ini. Menjaga perdamaian dunia bukan hanya tanggung jawab para pemimpin negara, tetapi generasi muda juga dapat memiliki peran yang sangat penting. Di era digital seperti sekarang, kita dapat berkontribusi dengan cara sederhana, seperti menyebarkan informasi yang benar dan akurat, bukan informasi hoaks, menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian, menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, generasi muda juga bisa mengikuti kegiatan internasional, menjadi relawan kemanusiaan, atau mempelajari diplomasi agar mampu menjadi bagian dari solusi di masa depan. Perdamaian tidak selalu dimulai dari perundingan antar negara, tetapi perdamaian juga dimulai dari sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Sudah lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak gerakan non-blok berdiri. Meskipun dunia terus berubah, nilai-nilai yang diperjuangkan gerakan ini tetap relevan hingga sekarang. Indonesia terus menunjukkan komitmennya melalui politik luar negeri bebas aktif, kerjasama internasional, dan berbagai upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat tersebut. Karena pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi internasional, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Dunia yang damai dimulai dari bangsa yang menghargai perdamaian, dan Indonesia telah membuktikan bahwa diplomasi adalah salah satu jalan terbaik untuk mencapainya.